Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sermon today hari ini berjudul Mengiring Yesus di Segala Situasi. Dengan melihat atau memperhatikan, menyimak judul dari sermon today hari ini, mengiring Yesus di segala situasi, itu berarti ada unsur kesetiaan di dalamnya. Coba saudara-saudara lihat, kita baca di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saudara-saudara, sewaktu saya masih kecil, ada satu lagu yang cukup terkenal, yaitu saya lupa judulnya, tetapi liriknya saya masih ingat, dan juga sampai sekarang masih banyak yang menyanyikan. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, lagu ini ada yang suka nyanyikan, tetapi ada juga orang yang sengaja menghindari menyanyikan karena dikatakan menderita dalam dunia. Tapi saudara-saudara, berbicara menderita dalam dunia ini bukan sekedar kita hidup terlunta-lunta, tidak makan atau makan 3 hari sekali, bukan sehari 3 kali, tapi makan 3 hari sekali, tidur di emperan toko, bukan sekedar itu pengertiannya. Tetapi saudara-saudara, kita tahu pengikut Kristus itu, kita tahu bahwa dalam kenyataan hidup di dunia ini biasa saja terjegal karena dia pengikut Kristus, terjegal karena dia Kristen. Kalau sudah beribadah juga mungkin rumah ibadahnya ditutup, itu sudah rahasia umum. Lagi beribadah dipersekusi, dibubarin ibadahnya, dan itu bukan hal yang saya katakan merupakan isapan jempol, tetapi ini merupakan berita yang nyata. Kita biasa nonton di medsos, lihat di televisi, orang sementara beribadah dibubarkan ibadahnya, dipersekusi dan lain sebagainya. Dan ini sudah menjadi kenyataan. Mungkin ada dalam hal kepangkatan karena dia tidak cocok, dia Kristen, sudah, ini kita belakangkan saja, nanti belakang hari lah baru kita bantu dan lain sebagainya. Terjegal. Hal-hal yang demikian itulah yang membuat kita menjadi atau membuat tekanan dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar terlunta-lunta, makan cuma 3 hari baru makan sekali, tetapi banyaknya tekanan karena iman kita kepada Kristus yang membuat kita menjadi demikian. Tidak bisa nyaman, naik pangkat tidak lancar dan lain sebagainya. Itu merupakan salib yang harus kita pikul. Jadi saudara-saudara, inilah yang dikatakan hidup menderita. Bukan mungkin sekedar karena tidak makan, tetapi hal-hal yang demikian yang membuat kita tidak nyaman. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai hidup menderita, sekarang kita berbicara mengenai hidup yang makmur. Saudara-saudara, ada juga anak Tuhan yang hidupnya semakin mewah, justru dia semakin jauh dari Tuhan. Semakin mewah, semakin makmur, dia semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita lihat, berbicara mengenai hidup yang makmur, berbicara dengan hidup yang menderita, itu di dalamnya ada unsur kesetiaan. Bisakah kita setia di dalam segala situasi? Ketika kita hidup menderita ataupun kita hidup makmur, bisakah kita tetap setia? Seperti dikatakan oleh Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Memang perlu ada korban bakaran, Tuhan tahu, memang ada, tetapi Tuhan mengatakan bahwa aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi artinya ketika kita mendekat kepada Tuhan, itu Tuhan lebih suka daripada sekedar korban-korban bakaran.
Tuhan lebih mau kita mempunyai kesetiaan. Jadi saudara-saudara, kita sudah berbicara tentang poin kesetiaan. Sekarang kita berbicara tentang komitmen. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam Timotius ini, 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 dikatakan, walaupun dia menderita tetapi dia tidak malu. Dia tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada aku. Jadi ada satu komitmen, kita tetap teguh. Biar menderita, tetap teguh di dalam Tuhan. Kita sudah berbicara mengenai kesetiaan dan komitmen. Sekarang ada poin yang berikut, berbicara tentang keteguhan hati. Berbicara tentang keteguhan hati, kita lihat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-7. Ulangan 31 ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Musa waktu itu sudah berbicara kepada Yosua karena dia tahu dia tidak akan masuk dalam tanah perjanjian Kanaan, tetapi dia hanya melihat dari jauh, dan dia sampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tentunya Yosua dia asisten dari Musa. Dia tentunya merasa kecut, aduh, saya yang memimpin, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Dia harapkan Musa yang memimpin, tetapi ternyata Tuhan tidak berkenan, tetapi dia yang memimpin. Musa cukup melihat dari jauh, kemudian diambil oleh Tuhan. Jadi ini ada perasaan takut dan khawatir, apakah saya mampu, saya bisa. Makanya dikatakan oleh Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi saudara-saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita juga harus tahu kita perlu kuatkan dan mempunyai keteguhan hati. Jadi yang pertama tadi berbicara tentang kesetiaan, kemudian yang kedua berbicara tentang komitmen, dan yang ketiga adalah keteguhan hati. Di dalam Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai 18, Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18, di situ ada kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam ayat yang ke-16 saya bacakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudara-saudara, kita lihat ini merupakan satu keteguhan hati dari 3 serangkai, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal mereka itu cukup makan, harta cukup, kemuliaan cukup, karena mereka pembesar di negeri itu. Mereka punya jabatan, mereka punya pangkat, dan mereka pasti sudah mapan. Tetapi masih bersedia mempertaruhkan nyawanya demi kesetiaan. Biasanya saudara-saudara, orang yang sudah mapan, orang yang sudah nyaman hidupnya, enak, enggan, bahkan takut untuk menderita, apalagi kehilangan nyawanya untuk mempertahankan kesetiaan itu. Saudara-saudara, Tuhan mau kita tetap setia. Jadi ada 3 poin tadi saudara-saudara. Saya ulangi bahwa yang pertama berbicara tentang kesetiaan, yang kedua berbicara tentang komitmen, yang ketiga berbicara keteguhan hati. Itulah yang terkait atau
inti dari judul renungan kita pada hari ini, mengiring Yesus di segala situasi. Akhir dari renungan kita pada hari ini, hiduplah selalu dengan setia karena kita berada dalam rancangan Tuhan di dalam segala situasi apapun. Saya ulangi, hiduplah selalu dengan setia karena kita berada dalam rancangan Tuhan di dalam segala situasi apapun. Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami bisa menjalankan apa yang Engkau perintahkan, apa yang Engkau ingatkan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.